Kisahku ini adalah kisah pengalaman hidupku yang begitu tak masuk di akal pikiran sehat. Setelah aku menikah, awalnya baik-baik saja, namun setelah beberapa lama, aku seakan kehilangan kebutuhan batinku, karena suamiku enggan memberikan kebutuhan itu padaku. Untung saja, ada abang iparku yang membantu, meski awalnya kutolak. Simak kisah selengkapnya. Saat aku menikah 2 tahun yang lalu, rasanya dunia ini hanya milikku seorang. Gimana tidak, aku mendapatkan seorang pria yang menjadi impian semua gadis di seluruh kampungku. Aku menjadi istri seorang pejabat yang kaya raya. Bayangkan saja, suamiku memiliki puluhan hektar tanah di kampungku. Belum lagi, ruko-ruko yang dikontrakkan. Tidak hanya di daerah kampungku, tetapi ada juga di daerah-daerah lainnya. Sudah terbayang di benakku, setiap hari, aku tinggal di rumah besar dan mewah, setidaknya, untuk ukuran di kampungku, dengan mobil bagus keluaran terbaru. Hari-hariku sebagai istrinya, memang membahagiakan dan membanggakan. Teman-teman gadisku, banyak yang iri dengan kehidupanku yang serba enak. Meski aku sendiri tidak yakin dengan kebahagiaan yang kurasakan saat itu. Hati kecilku sering dipenuhi oleh kekhawatiran, yang sewaktu-waktu akan membuat hidupku jatuh merana. Aku sebenarnya bukanlah satu-satunya wanita pendamping suamiku. Ia sudah beristri, dan sudah mempunyai beberapa anak. Mereka tinggal jauh di kota besar, dan sama sekali tak pernah tahu akan keberadaanku sebagai istri mudanya. Ketika menikah pun, aku sudah tahu akan statusnya ini. Aku, entah terpaksa atau memang mencintainya, memutuskan untuk menikah dengannya. Demikian pula dengan orang tuaku, mereka malah sangat mengharapkan aku menjadi istrinya. Mungkin, mereka mengharapkan kehidupan kami akan berubah, derajat kami meningkat, dan dipandang oleh semua orang kampung, bila aku sudah menjadi istrinya. Mungkin, memang sudah nasibku, untuk menjadi istri kedua, lagi pula, hidupku cukup bahagia dengan statusku ini. Semua itu kurasakan setahun yang lalu, begitu menginjak tahun kedua, barulah aku merasakan perubahan. Suamiku yang dulunya lebih sering berada di sisiku, kini mulai jarang muncul di rumah. Pertama, seminggu sekali, ia mengunjungiku, sebulan, bulan dan terakhir, aku sudah tak menghitung lagi, entah berapa bulan sekali dia datang kepadaku, untuk melepas rindu. Aku tak berani menghubunginya, aku takut, semua itu malah akan membuat hidupku lebih merana. Aku tak bisa membayangkan, kalau istri pertamanya tahu keberadaanku. Tentunya, akan marah besar, dan mengadukanku ke pihak berwajib. Biarlah aku tanggung semua derita ini. Aku tak ingin orang tuaku terbawa sengsara oleh masalah kami. Mereka sudah hidup bahagia, memiliki rumah yang lebih besar, sawah dan ternak-ternak piaraan pemberian suamiku. Hari-hari yang kulalui semakin tidak menyenangkan. Aku berusaha untuk menyibukkan diri dengan berbagai kerjaan, agar tak merasa bosan ditinggal suami dalam waktu lama. Tetapi, semua itu tidak membuat perasaanku tenang. Justru, aku menjadi gelisah, terutama di malam hari. Aku selalu termenung sendiri di tempat tidur sampai larut malam, menunggu kantuk yang tak kunjung datang. Kurasakan, sprei tempat tidurku begitu dingin, tidak seperti di hari-hari awal pernikahan kami dulu. Di saat-saat seperti inilah, aku selalu merasakan kesedihan yang mendalam, dan gelisah, mendambakan seperti rindu akan perhatian suamiku,
yang sepertinya tak pernah padam, meski usianya sudah mulai menua. Kalau sudah teringat semua itu, aku menjadi semakin gelisah oleh perasaanku yang menggebu-gebu. Bahkan, akhir-akhir ini, semakin membuat kepalaku pusing, membuatku uring-uringan, marah, oleh sesuatu yang aku sendiri tak mengerti. Kegelisahan ini, sering terbawa dalam impianku. Air mataku jatuh bercucuran, meratapi nasibku yang tidak beruntung. Pelarianku itu, menjadi kebiasaan setiap menjelang tidur, seakan menjadi semacam keharusan. Sulit menghilangkan kebiasaan yang sudah menjadi kebutuhan pribadiku. Aku tak tahu sampai kapan semua ini akan berakhir. Aku sudah bosan, kecewa, marah, sedih, dan entah apa lagi yang ada dalam perasaanku saat ini. Kepada siapa aku harus mewujudkan semua ini? Suamiku, entah kapan ia datang lagi. Kepada orang tua, apa yang bisa mereka perbuat? Aku hanya bisa menangisi penderitaan ini. Aku memang gadis kampung yang tak tahu keadaan. Aku tak pernah sadar bahwa keadaanku sehari-hari menarik perhatian seseorang. Aku baru tahu kemudian bahwa ternyata Kang Hendy, suami kakakku, mengikuti perkembanganku sehari-hari. Mereka memang tinggal di rumahku. Aku sengaja mengajak mereka tinggal bersama, karena rumahku cukup besar untuk menampung mereka, bersama anak tunggalnya yang masih balita. Sekalian, menemaniku yang hidup seorang diri. Kasihan Neng Ana, temenin aja, biar rumah kalian yang di sana dikontrakan saja, demikian saran orang tuaku waktu itu. Aku pun tak keberatan, akhirnya, mereka tinggal bersamaku. Semuanya berjalan normal saja, tak ada permasalahan di antara kami semua. Sampai suatu malam, ketika aku sedang melakukan hal rutin, aku terperanjat setengah mati, saat kusadari, ternyata, aku tidak sedang bermimpi melakukan dengan suamiku. Sebelum sadar, aku merasakan sesuatu yang luar biasa sekali. Terasa lain dengan khayalanku selama ini. Perhatian itu semakin bertambah hebat menguasai diriku. Aku hampir berteriak saking menyukainya kondisi itu. Ini merupakan sesuatu yang baru, yang tak pernah dilakukan oleh suamiku. Bahkan, dalam mimpi pun, aku tak pernah membayangkan sampai sejauh itu. Disitulah aku baru tersadar, dan terbangun dari mimpiku yang indah. Kubuka mataku, dan melirik ke bawah, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mataku yang masih belum terbiasa dengan keadaan gelap ruangan kamar, melihat sesuatu bergerak di bawah sana. Aduh, kenapa sih ini? Gumamku setengah sadar. Aku kaget, dengan refleks, aku bangun, dan merapat ke sudut, sambil mencoba melihat apa yang terjadi. Setelah mataku terbiasa dengan kegelapan, kulihat, di sana, ternyata seseorang tengah mendekat. Aku semakin gelagapan. Begitu ku tahu, orang itu adalah Kang Hendy, abang iparku. Saking kagetnya, aku berteriak sekuat tenaga, tetapi teriakan itu malah tak terlontar, kerongkonganku serasa tersekat, hanya mulutku saja yang terbuka. Kedua mataku melotot, seakan tak percaya, apa yang kulihat di hadapanku adalah Kang Hendy, yang sudah dalam suasana kurang benar. Kang Hendy menghampiri sambil mengisyaratkan, agar jangan berteriak. Takut, marah, dan lain sebagainya, bercampur aduk dalam hatiku, saat melihat kehadirannya di ruanganku dalam keadaan seperti itu. Kang Hendy, kok gini? Hanya itu yang keluar dari mulutku, sementara tanganku sibuk berbenah, karena kulihat,
mata Kang Hendy nampaknya tak pernah berkedip menatap ke arah sana. Saking takutnya, aku tak bisa ngomong apa-apa, dan hanya melongo melihat Kang Hendy semakin mendekat. Ia lalu duduk sambil meraih tanganku, dan membisikkan kata-kata rayuan, bahwa aku ini cantik, namun kurang beruntung dalam pernikahan. Dadaku serasa mau meledak mendengar ucapannya. Apa hak dia untuk mengatakan semua itu? Aku tak butuh dengan belas kasihannya. Kalau saja aku tidak ingat akan istrinya, yang merupakan kakakku sendiri, pasti sudah kutampar mulut lancangnya itu. Apalagi, ia sudah berani-berani masuk ke dalam ruanganku malam-malam begini. Teringat itu, aku langsung bertanya, "Kemana Teh Mirna?" tanyaku. "Tenang, ia lagi di rumah yang di sana," kata Kang Hendy dengan tenang, seolah tidak bersalah. Kurang ajar, runtukku dalam hati, pantesan ia berani masuk ke ruanganku, tapi kok Teh Mirna nggak ngomong-ngomong sebelumnya? Kok dia nggak bilang-bilang mau pulang? Tanyaku heran. Tadinya sih mau ngomong, tapi Akang bilang nggak usah, kasihan Neng Ana sudah tidur, biar nanti Akang saja yang bilangin, jelasnya. Dasar laki-laki kurang ajar, istrinya dibohongi, biar dia bebas ke ruanganku, gumamku dalam hati. Aku semakin marah. Pertama, ia sudah kurang ajar masuk ke ruanganku. Kedua, ia berani mengkhianati istrinya, yang juga kakak kandungku sendiri. Akang sadar gak sih, aku ini adikmu juga loh. Akang mau ngapain kemari? Cuma pakai kain kecil lagi, kataku, seraya melirik Kang Hendy sekilas. Aku tak berani lama-lama, karena takut melihat tatapannya. "Neng," panggilnya, dengan suara parau. Akang kasihan lihat Neng Ana, akhir-akhir ini, Neng kelihatannya semakin menderita saja, ucapnya kemudian. "Emang Akang tahu dari mana saya menderita?" sergahku dengan mata mendelik. Jangan marah ya, itu, Akang, katanya dengan ragu-ragu. "Ada apa Kang?" tanyaku semakin penasaran, sambil menatap wajahnya lekat-lekat. Akang lihat kamu selalu kesepian, lama ditinggal suami, jadi, Akang ingin bantu kamu, katanya tanpa malu-malu. "Maksud Akang apa?" tanyaku lagi. "Akang, maaf Neng, pernah lihat Neng Ana, kalau lagi istirahat, suka," ungkapnya setengah-setengah. "Jadi, Akang suka ngawasi saya?" tanyaku semakin sewot. Kulihat, ia mengangguk lemah, kemudian, menatapku dengan penuh arti. "Akang ingin menolong kamu," bisiknya, hampir tak terdengar. Kepalaku serasa dihantam petir, mendengar pengakuan dan keberaniannya, mengungkapkan isi hatinya. Sungguh kurang ajar lelaki ini, berbicara seperti itu tanpa merasa bersalah. Dadaku serasa sesak, oleh amarah yang tak tersalurkan. Aku terdiam 1000 bahasa, ragaku serasa lemah, menghadapi kenyataan ini. Aku malu sekali. Kegiatan rutinku selama ini, diketahui orang lain. Aku tak tahu, sampai sejauh mana Kang Hendy melihat rahasia pada diriku. Aku tak ingin membayangkannya, Kang Hendy tidak menyerah begitu saja melihat kemarahanku. Kebingunganku telah membuat diriku kurang waspada. Aku tak tahu, sejak kapan Kang Hendy mendekat kepadaku. Tak ada jalan bagiku untuk melarikan diri. Tiba-tiba, Kang Hendy memberi rangkul. "Kang, ingat, saya kan adik Akang juga. Tolong jangan, saya janji, nggak akan bilang sama teteh atau siapa saja," pintaku memelas, saking putus asanya. Hibaanku sama sekali tak dihiraukan,
Kang Hendy memang sudah terbawa suasana. Aku berusaha menghindar dari perhatian itu. Kami berkutat, saling bertahan, seolah mengatur strategi. Kudorong ia, sambil terus-terusan mengingatkan dia, agar menghentikan pekerjaannya. Lelaki yang sudah terbawa suasana ini, mana bisa dicegah, justru sebaliknya, ia semakin berani. Hanya dengan sekali usaha, terdengar sesuatu dirusak olehnya. Aku terpekik kaget, kulihat, mata Kang Hendy melotot ke arah sesuatu itu. Kedua tanganku dengan cepat melindunginya. Upayaku itu, membuat Kang Hendy semakin nekat untuk dapat pekerjaannya. Aku terus mencegahnya mendapatkan pekerjaannya lebih lanjut, air mataku langsung menetes di pipi. Aku tak sanggup menahan tangisku atas pekerjaan ini. Kulihat, wajah Kang Hendy senang melihatku tak memberikan penghalauan lagi. Ia terus merayuku, sambil berkata bahwa dirinya justru hanya menolong diriku saja. Katanya, ia akan memberikan apa yang selama ini kubutuhkan dan kurindukan. Kamu tenang aja, Akang janji, akan sabar. Enggak kasar, asal kamu tetap tenang, katanya kemudian. Aku tak ingin mendengarkan umbaran bualan dan rayuannya. Aku tak mau, Kang Hendy mengucapkan kata-kata seperti itu, karena aku tak rela dalam kondisi seperti ini. Namun, aku benar-benar tak bisa berbuat apa-apa di bawah kekuasaannya. Aku hanya bisa menerima kekalahan, dan terpaksa membiarkan Kang Hendy bekerja sesuka hati. Aku hanya diam, dengan mata tertutup. Batinku terus berteriak, saat pekerjaan itu terus bergulir. Satu sisi, aku seakan terpana oleh perhatiannya. Hatiku bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi pada diriku? Kemana kekuatanku? Kenapa aku tidak menghalau? Kenapa membiarkan Kang Hendy begitu lugas dengan pekerjaannya? Aku mendengus frustrasi oleh perasaanku sendiri. Aku benci pada diriku sendiri, yang begitu mudah terpedaya oleh kelihayannya dalam bekerja itu. Terjadi sebuah konflik batin dalam diriku. Di satu sisi, aku tak ingin diriku dalam kondisi ini. Aku adalah seorang wanita bersuami yang terpandang, memiliki kehormatan. Aku bukanlah wanita sembarangan, yang dapat sesuka hati mencari perwujudan. Tetapi, di sisi lain, aku merasakan suatu desakan dalam diriku sendiri. Suatu keinginan yang begitu beda, diriku sampai berguncang merasakan perang batin ini. Aku tak tahu, mana yang lebih berkuasa? Bukankah perasaan ini yang kuimpikan setiap malam, tanpa sadar, keluar keluhanku yang lirih? Meski sangat perlahan, Kang Hendy dapat mendengarnya, dan merasakan perubahan yang terjadi pada diriku. Ia tersenyum penuh kemenangan. Ia nampak begitu yakin, bahwa aku akan kalah dalam pekerjaan ini. Akal sehatku sudah hilang entah kemana. Aku sudah tak ingat akan suamiku, kakakku, atau diriku sendiri. Yang kuingat hanyalah perhatian yang diberikan oleh Kang Hendy. Inikah jawaban atas semua mimpi-mimpiku selama ini? Haruskah semua pekerjaan ini kulakukan, meski dengan kakak iparku sendiri? Apakah aku harus mengorbankan semuanya? Pengkhianatan pada suamiku, kakakku, hanya untuk mewujudkan keinginanku seorang? Tidak, ucapku dalam hati, saat mengingat semua ini. Namun, apa mau dikata, perhatian Kang Hendy yang begitu lain, sepertinya tahu persis keinginanku. Kebutuhanku yang sudah cukup lama terkekang, peperangan dalam batinku usai sudah, dan aku lebih mengikuti naluri ini. Aku sudah memutuskan untuk meneruskan apa yang sedang terjadi saat ini.
Rupanya, Kang Hendy mengerti keinginanku. Aku termenung merasakan sisa-sisa akhir pekerjaan ini. Pikiranku menerawang jauh, apakah aku masih bisa mengulangi pekerjaan ini bersama Kang Hendy? Apakah hanya sampai di sini saja, mengingat semua ini suatu saat akan terungkap juga. Bagaimana akibatnya? Bagaimana perasaan kakakku, orang tuaku, suamiku, dan yang lainnya? Aku tak mau memikirkannya saat ini. Aku tak ingin kebahagiaan ini terganggu oleh hal-hal lain. Ku ingin mendapatkan semuanya, semua yang lama kubutuhkan. Semenjak peristiwa pekerjaan di malam itu, aku dan Kang Hendy selalu mencari kesempatan untuk mengulang kembali pekerjaan tersebut. Ia memang seorang lelaki yang benar-benar mempunyai skill dalam pekerjaan tersebut. Aku tidak pernah bosan bekerja dengannya, namun, semua itu berlangsung tak begitu lama. Aku sudah sangat ketakutan, jika semua ini suatu saat terungkap. Makanya, aku memutuskan untuk pindah dari kampungku, agar tidak bertemu lagi dengannya. Terus terang saja, setelah kejadian itu, justru akulah yang sering memintanya untuk datang ke ruanganku malam-malam. Aku tak pernah bisa menahan diri, apalagi kalau sudah melihatnya bercanda mesra dengan kakakku. Pernah suatu kali, aku penasaran untuk mengawasi mereka berbagi di ruangannya. Aku kebingungan sendiri, sampai akhirnya, aku lari ke ruanganku, dan bekerja sendiri, hingga aku mencapai hasil, karena menunggu Kang Hendy, jelas tak mungkin, karena istrinya ada di rumah. Keadaan ini jelas tak mungkin berlangsung terus-menerus, selain akan terungkap, aku pun rasanya akan menderita, jika harus bertahan seperti ini. Dengan berat hati, akhirnya, aku pindah ke kota. Kujual semua hartaku, termasuk rumah tinggal, sawah, dan ternak-ternak milikku, untuk modal nanti di kehidupanku yang baru. Kecuali mobil, karena kuanggap akan sangat berguna, sebagai alat transportasi, untuk menunjang kegiatanku nanti.